Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa ila jami'i alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'i arwahil awliya'i minal ulama'i wa syuhada'i wa salihin aynama kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa nakhusu ila muallifi hadzal kitabi asy-syekh Muhammad ibni Muhammad al-Ghazali wa ila hadrati arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatidatina nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim wa bi'amalihim fid dharain amin. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bidayah dulu karena kemarin kesehatan terganggu jadi libur ya. Wa amma ma anapun utawi salat ataita kang nekani sapa sira bi kelawan ma'al ghaflati sertane lalai wasahwi lan tegese lali fahuwa mongko utawi ma ilal istighfari maring istighfar njaluk ngapura wa tafkiri lan mikir-mikir ahwaju iku luweh butuh ya. Setelah kemarin di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang khusyuk dalam sholat ya. Apabila kita ini bisa sholat dengan khusyuk maka subhanallah itu merupakan nikmat dari Allah ya. Tapi andaikan tidak bisa khusyuk maka setelah melakukan sholat kita dianjurkan oleh Imam Ghazali supaya banyak beristighfar kepada Allah ya. Makanya tidak heran ya, di musola-musola, di masjid-masjid khususnya di Indonesia ini ya, mayoritas setelah menjalankan sholat fardu ini pasti ada zikir bersama yang diawali dengan istighfar ya. Macam-macam. Kalau di daerah selatan ini astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali auladi wali jami'il muslimina wal muslimat ya, wal mu'minina wal mu'minat ya. Ini kalau di sini kita istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih. Supaya apa? Supaya sholat yang kita kerjakan dengan lalai ini bisa diampuni oleh Allah ya. Soalnya orang kalau sholat itu tidak khusyuk dia ini adabnya kurang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang berbicara tapi tidak menghadap. Misalkan saya berbicara dengan antum semuanya, tapi saya menghadap ke arah tembok. Ini kan sangat tidak sopan. Ya. Dikhawatirkan sholat kita ini tidak membawa rahmat, tapi membawa murka Allah. Makanya dianjurkan untuk istighfar ya. Fa idza hadara mongko ing dalem nalikane wis teka qalbuka apa ati sira
Fala tatruk mongko ojo ninggal sapa sira al iqamata ing qomat. Wa ing kunta senajan ana sapa sira wahdaka iku suwiji sira. Ya. Kalau sudah waktunya sholat dan hati sudah hadir, ini jangan sampai meninggalkan iqomah. Ya. Jadi kita qomat dulu kalau sholat fardu, ya. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meskipun awalnya tidak azan, meskipun kita sholat sendirian, ini tetap disunahkan untuk mengumandangkan iqomah. Dulu pernah ya, ketika tahun 1996 saya ini ada di pondok. Pas waktu itu guru kami almarhumlah Kiai Haji Abdul Rahim Ahmad ini kan setiap Ramadan mulai malam 1 Ramadan sampai tanggal 21 ini hataman kitab tafsir Jalalain dengan Dalail Khairat. Ya. Dimulai setelah tarawih ya, sampai jam 12 malam. Kemudian paginya setelah subuh sampai zuhur, kemudian dari zuhur sampai asar. Ngaji terus. Memang satu kitab tafsir Jalalain segini ya dihatamkan dalam 1 bulan, dalam 21 hari. Ngajinya full. Nah, beliau itu kalau ngaji enak ya. Nggak sampai bacanya cepat itu enggak, tapi seperti ngajar takrib pada umumnya, pada hari-hari biasa itu. Jadi ya full, Masya Allah ya, fisik beliau meskipun sudah usia 60-an masih tetap kuat. Nah ini. Terus pada waktu mendekati sholat asar, nah, muadzin pondok itu senior kami disuruh untuk memberi aba-aba untuk sholat ya. Pas kayak kalau nggak salah itu sekitar setelah asar, biasanya asarnya ini diakhirkan, jadi langsung dari zuhur kemudian sampai asar, tidak berhenti, kemudian ganti kitab Dalail Khairat. Ini sholat asarnya ini agak akhir. Pas pada waktu kurang 1 jam menjelang maghrib, disuruh untuk muadzin ini disuruh untuk memberi apa-apa. Kemudian beliau azan ya, senior kami, Allahu Akbar ya. Yai kami ketawa. Ini sudah waktu akhir, nggak usah azan, langsung qomat saja kan. Ya. Jadi meskipun awalnya itu tidak ada azan, tetap disunahkan untuk iqomah ya. Walaupun sholat sendirian. Tapi kalau untuk sholat sunnah, kalau misalkan sholat tarawih ya, ini tidak ada kesunahan untuk iqomah. Cukup mengucapkan as-sholatu jami'ah ya. As-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'ah. Nah ini. Wa inin tadharta lan lamun ngenteni sapa sira hudura jama'atin ing tekane jamaah fa'adzin mongko adzana sapa sira summa aqim nuli qomata sapa sira. Lah kalau kamu menunggu datangnya jamaah, ya adzan dulu supaya orang itu tahu bahwa di sini di tempat ini akan ada sholat berjamaah ya. Dan Masya Allah ya, kalau ditengok dalil-dalilnya atau fadilah-fadilahnya orang adzan ini, Masya Allah ya, sangat besar sekali. Ketika dia ini adzan, maka pahala yang ditulis untuk dirinya ini
sejauh mana suaranya ini terdengar. Jadi kalau antum semuanya misalkan azan di masjid, kemudian masjidnya ada menaranya, lalu speakernya kok kualitasnya bagus, ya. Speaker toa yang mahal itu, yang 8 speaker itu, amplinya yang 8 speaker, ini kalau di Kelanting ini nyampe veteran, bahkan nyampe barat, ya. Masya Allah, ya, sampai ke sawah, ke persawahan desa barat. Ya ganjaran atau pahalanya ini sebanyak itu. Nah, bahkan ada sebuah hadis, andaikan orang itu tahu fadilahnya azan, maka mereka akan berebut meskipun harus mengadakan undian. Nah, ini mengadakan undian atau giliran, ya. Ini pahalanya besar. Tapi yang aneh, kenapa Rasulullah kok tidak pernah azan? Kenapa Rasulullah ini seumur hidup sama sekali tidak pernah azan? Jawabannya adalah rahmatan linnas, ya. Rahmatan li ashabi, kasihan pada sahabatnya. Nanti ketika Rasulullah ini azan, maka apa? Sahabat ini menjadi wajib untuk datang. Ya. Kalau ada sahabat kok sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, wajib untuk membatalkan sholatnya, karena panggilan Rasulullah wajib didatangi. Nah ini, ya. Tapi kalau sholat fardu, ya tidak bisa ditinggal. Tapi kalau sholat sunnah sedang dikerjakan oleh sahabat, terus Nabi memanggil, ya, nah, maka wajib untuk dibatalkan, wajib untuk datang menemui Rasulullah. Ya, Masya Allah ini, ya, pahalanya azan ini. Terus katanya fadilahnya seorang muadzin yang benar-benar ikhlas mengumandangkan azan, ini nanti jasadnya tidak akan hancur dimakan tanah. Meskipun azannya itu biasa-biasa, ya. Ya enggak masalah. Karena azan ini bermanfaat. Ya, dengan adanya azan itu orang kan tahu waktu. Ya. Orang yang ada di sawah, orang Jawa bilang wayai laut, ya. Sudah waktunya istirahat, waktu zuhur, ya. Nah, ini sudah banyak yang mengambil manfaat orang yang suara azan itu, ya. Apalagi suara azan ini sangat ditakuti oleh setan, ya. Suatu ketika saya punya kawan, ya. Kawan saya ini punya ibunya kesurupan. Nah, kawan saya ini usaha, bagaimana kalau ibu ini saya bacakan surat Yasin. Langsung Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Malah tertawa ibunya, ya. Pak Yai ngaji. Terus dibacakan surat ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kata jinnya, aku juga bisa. Ini saya tirukan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Terbingung kawan saya ini. Akhirnya teringat azan. Begitu azan, kalah. Masya Allah, ya. Fadilahnya azan ini. Nah, makanya Bilal bin Rabah ini, Masya Allah, ya, suaranya benar-benar sangat merdu sekali, ya. Apalagi kalau azan ini pakai lagu-lagu yang lagu Hijaz, Ros, Nahawan, ya, atau azan-azan yang di Timur Tengah itu. Tapi Indonesia ini ya enak sebenarnya azannya orang Indonesia ini, ya. Dulu di zaman tahun 80-an juara qiraat internasional, ya. Ini punya azan yang disetel di salah satu televisi Republik Indonesia itu. Azan maghribnya ini Masya Allah, ya, sampai sekarang sangat merdu didengarkan, ya. Faiza aqomta mongko ing dalem nalikane wis jumeneng sapa sira, katen jumeneng salat maksude. Fanwi mongko niyato sapa sira, waqul lan ngucap sapa sira fi qalbika ing dalem ati sira uaddi fardhu dhuhri ing
uaddi fardhu dhuhri lillahi ta'ala. Artine uaddi nekakno sapa ingsun fardhu dhuhri ing fardune zuhur lillahi karena Allah taala. Kalau di sini pakai kata-kata uaddi boleh ya. Tapi kalau di kitab fikih pakai kata-kata usolli ya. Usolli fardhu zuhri lillahi taala. Cukup itu sudah. Meskipun tidak ada usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin, itu tidak usah disebut, tidak masalah, karena ketika diucapkan sholat zuhur sudah maklum kalau 4 rakaat ya. Mustaqbilal qiblati, ini kasihan kalau yang mamang ya, orang yang punya was-was ini nanti niatnya tidak jadi-jadi ya. Cukup ya, cukup singkat saja supaya ringan kita itu niat. Nah, kalau kita jadi makmum ya sebutkan saja makmuman, kalau jadi imam imaman. Nah itu. Wal yakun lan becik ono apa mengkono uaddi fardhu zuhri hadiron iku ucapan kang teko fi qalbika ing dalam ati sira inda takbirika ing dalam sandingi takbir siro. Dan ucapan niat itu harus hadir di hatimu ketika mengumandangkan takbiratul ihram ya. Wala ta'zubu lan ora ilang, wala ta'zub lan ojo ilang angka sangking siro an niyatu op niat qoblal faradhi ing dalem sadurunge rampung minat takbiri sangking takbir ya. Dan niat itu jangan sampai sudah habis ketika takbir ini masih belum habis. Allahu Akbar. Jadi ketika akbar ini bareng dengan lillahi ta'ala. Nah itu ya. Jangan sampai Allah dalam hati, mulutnya Allahnya panjang, kemudian dalam hati sholli fardhu dhuhri makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, baru habis. Nah ini tidak seperti itu. Arahan dari Imam Ghazali ya. Warfa' lan ngangkato sapa sira yadaika ing tangan loro sira inda takbiri ing dalam sandinge takbir ba'da irsalihima ing dalam sause ngeculno yadaika awalan ing dalam kawitane ila hadwi mangkibaika maring nganceri bahu loro sira wahuma utawi karune yadaika mabesu potani iku dibeber karune wa asabi'uhuma utawi trijine yadaika mansyuratan iku dibegarno ya. Bagaimana caranya ketika takbir? Tangan ini diangkat ya, diangkat sampai lurus pada kedua bahu ini seperti ini ya. Kemudian tangan ini jari-jarinya ini dibuka seperti ini ya. Jangan sampai gini, jangan sampai gini ya. Allahu Akbar, mau tinju ini kayaknya. ya. Itu caranya. Wala tatakallaf lan orjo meksa sapa sira dhammaha ing ngumpulno asabi. Jangan sampai memaksa untuk mengumpulkan ya. Untuk ya ini mengumpulkan jari-jari ini. Ya sudah biasa saja, ndak usah diginikan. Nah, jangan seperti ini ya. Terus juga wala tafrijaha lan ora benggangno asabi'. Jangan sampai dibuka terlalu lebar.
Mas gini ya, ini mau dada ini ya. Ya Allah, ya enggak ya. Bihaitsu tuhadhi. Kelawan sekirane ngencerno sapa sira bi ibhamaika kelawan jempol loro sira syahmatai udzunaika ing daun telinga loro sira wa biruusi asabi'ika lan kelawan pira-pira pucuke pira-pira driji sira a'la udzunaika ing luweh dhure kuping loro sira ya. Bagaimana prakteknya jari-jari ini tadi? Sekira dua jempol ini lurus dengan daun telinga. Jadi tidak terlalu tinggi ya. Ini kemudian ujung jari ini lurus dengan atas telinga. Wabika faika lan kelawan epek-epek loro sira mangki baika ing bahu loro sira. Kedua telapak tangan ini lurus dengan bahu. Ya, seperti ini caranya. Wes ya. Kenapa kok ribet-ribet mengangkat tangan, kesunahan-kesunahan ya. Kita baca dari salah satu kitab ya. Seperti ini ada keterangan ya. Jadi sumber penarik rezeki yang paling kuat itu adalah sholat dengan khusyuk dan khulu, kemudian melakukan semua kesunahan-kesunahannya. Ini yang paling mujarab, yang paling tokcer untuk melancarkan rezeki. Ya. Bahkan ketika itu saya baca syarahnya, kalau ada orang sholatnya kok seperti pencak silat, cepet gitu ya. Sholatnya kok cepet. Nah, ini biasanya akan akan mendapatkan kesulitan rezeki. Soalnya apa? Kita akan menghadap ke zat yang memberi rezeki. Tidak usah cepat-cepat. Nah, kita nikmati menghadap ke yang memberikan kita rezeki setiap hari ini. Dan kita mengucapkan doa-doa dengan tenang. Ya, jadi ketika doa ini diucapkan dengan tenang, dengan sempurna, akan dicatat oleh Allah. Nanti rezekinya juga dipercepat. Tapi kalau orang itu cepat-cepat ya, terburu-buru, belum dicatat sudah selesai. Butuhnya apa? Nun sewu, saya mau sudah keluar. Ya ini ya. Fa idza staqarrata mongko ing dalem nalikane wis manggon apa yadaika fi maqarrihima ing dalem nggon tetepe yadaika fakabbir mongko maca takbir sapa sira summa arsil nuli ngeculno sapa sira huma ing yadaika biriftin kelawan alus wala tadfa'lan ojo nolak sapa sira yadaika utawa ojo nyurung ya kena ya sapa sira yadaika ing tangan loro sira indar rafi ing dalem nalikane ngangkat wal irsali lan ngeculno maksudnya didunno maksudnya diturunkan ila quddamin maring arah ngarep taf'an kelawan dorong temenan wala ila khalfin lan ora maring buri raf'an kelawan ngangkat ya diangkat dulu Allahu Akbar ya. Ketika sudah takbir kemudian dilepaskan Allahu Akbar. Melepaskannya ini dengan pelan-pelan ya. Dengan halus caranya, jangan sampai Allahu Akbar. Nah, ini ya. Kemudian jangan sampai tangan ini dilepaskan atau diangkat
terlalu maju ya. Misalkan Allah kayak gini, Allah ini tidak boleh ya, ojo seperti ini apa-apaan ini. Kemudian ketika diangkat ini jangan sampai ke belakang tangannya, pas di telinga gitu saja ya, sampai Allah. Oh, mau apa ini, mau mau salto itu. Nah, wala tanfud lan ojo ngipas no sapa sira huma ing yadaika yaminan ing dalem arah tengen, wala shimalan lan ora ing dalem arah kiwa. Jangan sampai dikibaskan ya. Gimana prakteknya ini ya? Allah tidak boleh. Allah ini tidak boleh kayak gini ya. Ini main-main ini ya. Ya. Faiza arsalta mongko ing dalem nalikane wis ngeculno sapa sira huma ing yadaika fastanif mongko ngawitana sapa sira raf'ahuma ing ngangkat yadaika ila sadrika maring dodo sira. Ketika sudah dilepaskan maka mulailah mengangkatnya ke dada, maksudnya ditempatkan di dada sini ya. Nah sini, tapi tidak terlalu ke atas, tepatnya di arah lambung ya. Tidak sampai menyentuh pusar. Kalau begini kan seperti orang kedinginan ya. Kalau begini seperti menjaga sesuatu yang mau lepas kan itu ya. Maksudnya ya ini ya, lipatan sarung bukan bawahnya. Ya, ini ya. Yang ke bawah lagi ya saru, orang Jawa bilang saru ya, atau apa orang Malaysia serono. Kalau terlalu ke bawah ya kelihatan enggak sungguh-sungguh sholatnya ini. Wa akrim lan mulyakno sapa sira al yumna ing tangan tengen biwadhiha kelawan deleh al yumna alal yusra ing atase tangan kang kiwa. Kita harus memuliakan tangan kanan, caranya yaitu ditaruh di atas tangan kiri ya. Wangsyur lan nyebarno sapa sira asabi'al yumna ing pira-pira driji tangan tengen ala puli dhiraika ing atase dawane dhira sira al yusra ingkang kiwa. Waqbil lan gegema sapa sira biha kelawan asabi' ala ku'iha ing atase pergelangane yusra. Kemudian ini tangan ini apa, jari-jari tangan dibuka ya. Kemudian ditaruh di sepanjang wiro ya. Wiro ini bahasanya hasta ya, sepanjang hasta kiri ini. Lalu menggenggam pergelangan ya. Pergelangan yang digenggam, jangan tengah-tengah ya. Kalau tengah-tengah kelihatannya ya, kayak apa kalau gini ya. Ini ya. Wakul lan ngucapno sapa sira ba'da takbiri ing dalem sakwise takbir Allahu akbar ing Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Terus wajjahtu wajhiya ya. Tsumma qra nuli maca sapa sira wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan muslimau wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya. Kemudian membaca doa iftitah tadi yang telah saya sebutkan. Ya. Ya, doa iftitah itu macam-macam, ya, bentuknya macam-macam. Yang dari Imam Ghazali ya ini, ya. Ada lagi dalam bentuk yang lain. Ya. Dan ini juga diambil dari ayat Al-Quran ini sebenarnya ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya. Ini kalau tidak salah ada di surat Al-An'am. Ya. Awas jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Ya. Hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Nah, condong ke arah kebenaran sebagai seorang muslim dan saya bukanlah orang-orang yang musyrik. Jangan keliru ya. Ini kalau anak kecil belajarnya kalau tidak diawasi kadang-kadang keliru ya. Hanifam muslimau wa ma ana minal muslimin ya. Saya bukan orang Islam, gawat ini ya. Terus la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Wah, jangan sampai keliru ya. Jadi harus dipelajari betul. Ya kalau mengajarkan doa-doa kepada anak-anak ini ya diajarkan tajwidnya supaya benar. Di zaman saya waktu kecil itu pembelajaran yang benar ini kurang. Ya. Contohnya ketika bacaan-bacaan sholat ya. Nah, yang umum sampai sekarang saya sering dengar di mana-mana ya. Ketika bacaan di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, itu bacaan yang benar kan seperti ini. Tapi kalau dulu ya, sewaktu saya MI itu saya sudah tahu tulisannya. Ketika masih MI saya baca dengan benar kawan-kawan. Nah, jadi seperti orang loncat ke dalam sungai. Ini wajah tua Rabbighfirli warham, jebur. lompat ke arah sungai ya. Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Nah, ini harus dibenarkan seperti ini ya. Bacaan-bacaan sholat ya. Juga bacaan iftitah ini banyak yang keliru ya. Harus dibetulkan. Ini wajhiya lilladzi. Nah, kalau kesalahannya biasanya pada gurunya. Gurunya memberi contoh yang keliru atau teledor tidak membenarkan. Harusnya kesalahannya ini di sini biasanya. Wajhiya lilladzi. Ini ya-nya kan pendek dipanjangkan. Wajhiya lilladzi fataras samawati. Kemudian pas inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini biasanya ya-nya ini dipanjangkan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, ini kekeliruan ini ya. Harus dibetulkan dengan teliti kalau seperti ini. Karena ini ayat Al-Quran. Ya. Jadi kalau membaca harus benar. Kalau urusan lain Al-Quran, misalkan qasidah itu bacanya kadang-kadang harokatnya agak keliru panjang pendeknya ya tidak begitu pengaruh ya. Misalkan ada orang mengucapkan asyrokol misalkan ya. Nah, seperti ini. Ya Nabi salam alaika. Kan ini diseret kan. Alai. Harusnya alaika kalau ditajwid. Tapi kalau asyrokol ditajwid mah enggak enak. Tapi kalau ini kan diambil dari Al-Qur'an, ya harus dibetulkan ya dengan baik ini seperti ini ya. Jangan sampai terjadi kekeliruan ya. Nanti kalau tidak dibetulkan dari sekarang akhirnya ada kesalahan warisan. Turun temurun keliru terus ya. Dia ngajarkan pada anaknya keliru, anaknya ngajarkan pada cucunya keliru. Nah, ini
payah ya, jadi ya, harus standar ya. Summakul, kita akhiri baca pembacaan bidayah. Nanti kita teruskan pada pertemuan selanjutnya. Kita ganti pada kitab Fathul Qorib.